wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, jaga jarak ketika bertemu dengan orang lain, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Simak baik-baik ya penjelasannya. Dalam menulis sebuah teks prosedur, ada beberapa struktur yang harus kita perhatikan. Tujuan penulisan struktur teks prosedur ini adalah supaya pembaca bisa mudah memahami mengenai teks prosedur yang akan kita tulis. Apa saja struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berada di bagian awal atau pembuka teks prosedur yang berisi pengantar atau penjelasan umum mengenai aktivitas yang akan dijelaskan pada tahapan dan langkah-langkah berikutnya. Yang kedua yaitu material. Pada bagian ini berisi bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan dalam melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu tahapan atau langkah-langkah. Bagian ini berisi tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan atau dalam melaksanakan sesuatu. Yang keempat yaitu penegasan ulang atau penutup. Bagian ini berisi penegasan serta kesimpulan mengenai aktivitas yang dibahas dalam teks prosedur. Biasanya ucapan selamat melakukan sesuatu. Nah, itulah struktur teks prosedur. Lalu, bagaimana dengan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur? Simak penjelasan berikut. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan. Di antaranya, yang pertama yaitu kalimat imperatif. Kalimat imperatif sering juga disebut dengan kalimat perintah. Fungsinya ialah untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, kupas buah mangga dan cuci hingga bersih. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita mengenai sesuatu hal. Yang ketiga yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Contoh kalimatnya yaitu, apakah kalian sudah memahami? Yang keempat yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Yang kelima yaitu verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Nah, sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan
berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, dan tetap pertahankan. Yang keenam yaitu partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Sesuai dengan jenis teksnya, teks prosedur, maka dalam teks prosedur harus memasukkan kaidah kebahasaan yang berupa partisipan manusia. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Misalnya dengan menggunakan urutan 1, 2, 3 atau A, B, C, D. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Lalu, bagaimana cara mengetahui struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur? Simak di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami materi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.